Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Eko Sudarmaji. Saya mahasiswa agribisnis semester 1. Baiklah, saya akan menyampaikan presentase tugas kuliah dasar-dasar manajemen dengan judul penetapan tujuan organisasi. Kenapa harus ada penetapan tujuan organisasi? Karena tujuan itu sendiri adalah suatu hasil, titik akhir, atau segala sesuatu yang akan dicapai. Setiap tujuan kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga disebut sasaran atau target. Masuk ke pengertian visi dan misi. Visi adalah cara pandang yang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar tetap eksis atau mampu bersaing, inovatif, dan antisipatif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan sesuai dengan keinginan organisasi. Sedangkan misi adalah suatu pernyataan di mana di dalamnya telah tertera tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan fungsi organisasi. Tujuan adalah suatu cita-cita yang disertai dengan usaha dan pernyataan yang jelas kemana organisasi akan dibawa. Tidak akan ada langkah maju tanpa adanya tujuan yang tegas. Sedangkan fungsi dalam penetapan tujuan ialah yang pertama, pedoman bagi kegiatan melalui penggambaran hasil-hasil di waktu yang akan datang. Fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Yang kedua yaitu sebagai sumber legitimasi, akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga yaitu sebagai standar pelaksanaan. Bila tujuan dilaksanakan secara jelas dan dipahami, akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan atau presentasi organisasi. Yang keempat yaitu standar motivasi, berfungsi sebagai motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Yang kelima yaitu dasar rasional. Pengorganisasian tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Masuk ke dalam tipe-tipe tujuan. Yang pertama yaitu tujuan kemasyarakatan, social goal, berkenaan dengan kelas-kelas organisasi luas yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu tujuan keluaran atau output goal, berkenaan dengan jenis-jenis keluaran tertentu dalam bentuk fungsi-fungsi konsumen. Contohnya barang-barang konsumen, jasa-jasa bisnis. Yang ketiga, tujuan sistem atau sistem goal. Cara pelaksanaan fungsi organisasi tidak tergantung pada barang atau jasa yang diproduksi atau tujuan yang diambil. Yang keempat yaitu tujuan produksi, produk goal. Tujuan karakteristik produk, berbagai karakteristik barang-barang, jasa-jasa produksi. Yang kelima yaitu tujuan turunan, derived goal. Tujuan digunakan organisasi untuk meletakkan kekuasaannya dalam pencapaian tujuan lain. Masuk ke proses penetapan tujuan. Beberapa unsur dasar yang melatar belakangi penetapan tujuan suatu organisasi yaitu barang dan jasa. Yang kedua yaitu kebutuhan konsumen atau pelanggan. Yang ketiga yaitu teknologi. Yang keempat yaitu kelangsungan hidup atau survive. Yang kelima yaitu pelayanan manajemen. Dan yang keenam yaitu konsep diri atau self-concept. Bidang-bidang tujuan. Bidang-bidang tujuan meliputi yang pertama yaitu posisi pasar, produktivitas. Yang ketiga yaitu sumber daya fisik maupun keuangan. Yang keempat yaitu probabilitas.
Yang kelima yaitu inovasi. Yang keenam yaitu presentasi dan pengembangan manajer. Yang berikutnya yaitu presentasi dan sikap karyawan. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab sosial dan publik. Masuk ke perumusan tujuan. Agar perumusan berjalan efektif, seorang manajer perlu memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, proses perumusan tujuan. Yang kedua yaitu manajer puncak sebagai perumus tujuan umum. Yang ketiga yaitu tujuannya harus realistik. Yang keempat yaitu tujuannya harus jelas, memiliki alasan dan bersifat menantang. Yang kelima yaitu tujuannya bersifat umum. Yang berikutnya yaitu tujuan bidang fungsional organisasi harus konsisten dengan tujuan umum. Dan ini yang paling penting yaitu manajemen harus meninjau kembali tujuan yang telah ditetapkan. Masuk ke dalam manajemen by objective atau MBO oleh Peter Drucker. Berkenaan dengan penetapan prosedur formal yang dimulai dengan penetapan tujuan dan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan langkah sampai peninjauan kembali pelaksanaan kegiatan. Berikutnya yaitu unsur efektivitas MBO. Di antaranya yaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan bagai manajer. Yang kedua yaitu keterikatan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu pelaksanaan umpan balik secara efektif. Yang keempat yaitu didorong adanya peserta dari bawahan. Selanjutnya yaitu kekuatan dan kelemahan MBO. Kekuatan atau kebaikan-kebaikan MBO antara lain, yang pertama adalah memungkinkan para individu mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua yaitu membantu dalam proses perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan tujuan dan sasaran. Yang ketiga yaitu memperbaiki komunikasi antar manajer dan bawahan. Yang keempat yaitu membuat individu lebih memusatkan perhatiannya pada tujuan organisasi. Yang kelima yaitu membuat proses evaluasi lebih dapat disamakan melalui pemusatan pada pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan untuk kelemahan-kelemahan MBO adalah melekat pada inherent, mencakup konsumsi waktu dan usaha yang cukup besar dalam proses belajar untuk menggunakan teknik-teknik MBO, serta meningkatkan banyaknya kertas kerja. Yang berikutnya itu menyangkut masalah pokok yang harus dikendalikan agar program MBO sukses, antara lain gaya dan dukungan manajemen. Yang berikutnya yaitu penyesuaian dan perubahan MBO. Selanjutnya itu keterampilan antar pribadi. Selanjutnya itu deskripsi jabatan. Berikutnya penetapan dan pengorganisasian tujuan. Berikutnya itu pengawasan metode pencapaian dan tujuan. Dan terakhir adalah konflik antar kreativitas dan MBO. Demikian persentase yang dapat saya sampaikan. Dalam penyampaian persentase ini, saya menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dosen Yuslizar SPMMA selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.